Pembuatan dokumenter ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kearifan lokal dan etnomedicine membentuk pilihan masyarakat dalam menentukan pengobatan, serta faktor-faktor sosial budaya yang melandasi konstruksi persepsi mempengaruhi preferensi pengobatan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kita memahaminya, kita tanya dulu, misalnya dia carinya apa, penyakitnya apa gitu, jadi kita sesuaikan. Yang sering umum itu kayaknya rematik asam urat sih yang sering di misalnya kista, nah kanker juga yang Obatan yang cocok untuk kayak misalnya kanker atau yang penyakit-penyakit parah gitu Bu, memang bisa sembuh atau gimana? itu kalau rutin, kalau herbal itu kalau orang zaman dulu itu memang bisa, cuma harus rutin karena dia butuh proses lama, nggak seperti obat. Kalau obat dokter kan memang bagus, kalau begitu kita konsumsi langsung terasa khasiatnya. Kalau herbal kan beda, dia kan butuh prosesnya lama. Banyak ada yang sembuh tapi harus rutin ya, rutin yakin itu aja kuncinya. Tapi kadang ada juga kita misalnya mudah bosan minumnya. Ini Ibu kan banyak banget nih akar bajaka, tapi beda-beda nih Bu. Manfaatnya tetap sama atau beda gitu? Misalnya ini merah, ini kuning, manfaatnya Itu ada sih perbedaan sedikit. Kalau untuk proses misalnya penyakit itu ada juga yang sama, bisa semua lah itu. gimana Ibu menentukan kayak dosis misalnya dia penyakit kanker, dosisnya misalnya pasien ini nggak tahu nih Bu harus seberapa banyak untuk dikonsumsi. Ibu kasih tahu nggak sama mereka gitu? Harus segini ya, segini takarannya setiap Ya, minum kita harus tahu. ya. Nah dia ada juga yang bisa menurunkan tensi juga ada. Apalagi kalau bawang dayak nih kan kalau orang tekanannya darah rendah bisa turun nanti tensinya. Kayak bajaka. Nah kalau bajaka ini bisa juga menurunkan tensi dia. Tahu asalnya dari mana? Saya dari Subangau. Pulang Pisau. Pulau Pisau ya Pak ya. Kenapa Bapak memilih untuk melakukan atau mencari obat-obatan herbal gitu Pak sebagai sarana pengobatan? Oh, obat herbalnya kan sekedar sebagai alternatif supaya cari obat yang tidak mengandung bahan kimia yang tidak berefek samping kepada organ-organ yang lain. Berarti kedudukannya sebagai obat-obatan alternatif ya Pak ya, bukan yang utama ya Pak. Jadi kalau yang utama masih cenderung ke konvensional dokter gitu ya Pak. Iya, jadi ada kontrol ke dokter, tetapi kan juga mencari obat alternatif. Mana nanti kira-kira yang cocok, kalau kira cocok yang alternatif, ya pakai yang alternatif. Berarti lebih ke ini ya Pak ya, pengobatan berjalan ya Pak ya. Oh. Sudah ke dokter, sudah diobati Ya, untuk kuratifnya ya Pak ya, rehabilitatifnya ya. Yang kedua kalau boleh tahu nanti Bapak beli apa ya Pak ya, belanja obat-obatan apa? tadi obat apa tuh minyak dayak. Oh minyak daya, Obat asam urat lah. obat asam urat Ya. ya. Oh, oke. Berarti memang itu sasarannya memang untuk rehabilitasi ya Pak ya, setelah pasca pengobatan dari dokter gitu ya Pak. Kalau pertanyaan terakhir ya Pak, ini mungkin sejauh mana Bapak dan Ibu tingkat kepercayaan konsumen terhadap pengobatan alternatif ini ya Pak? Memang untuk minyak ini tadi kan kami baru mencoba ini Mas. Oh, baru nyoba ini. Jadi kan tangan ini terasa, namanya orang tua ya, ini terasa agak kadang-kadang nyeri-nyeri. Lah ini makanya tadi nanya-nanya di situ katanya bisa untuk itu, makanya kami mencoba barangkali nanti bisa cocok. Kalau dari nenek istriku yang paling yang turun temurun lah ini, yang campuran ini. Oh memang diracik sendiri Diracik gitu. sendiri itu. Terus ada yang benalu itu, benalu segala apa itu kan
itu turun temurun sama minyak urut. Kalau minyak urut tuh Diracik sendiri juga ya, diracik sendiri juga. Yang paling rame ini deh, yang campuran ini sama bejaka. Itu yang paling rame, yang paling dicari banyak orang. Sama teh itu rame juga deh sekarang. Teh ini ya. Ya, itu rame juga itu. Itu yang kemarin yang baru ini, dia kan sudah di rumah sakit di Banjarmasin. Dia kena kanker otak. Mau dioperasi loh, kata suaminya jangan dulu. Kata saudaranya jangan dulu, biar aja dulu dirawat di sana kan. Saudaranya datang ke sini beli 2 bungkus ini kemarin. Jadi lama sudah di rumah sakit Banjar itu kan sekitar seminggu sudah. Nunggu harinya aja lagi, nunggu jadwal dia mau operasi. Selama itu pas adiknya turun dari Katingan turun ke sini kan beli ini langsung ke Banjar. Aku bilang aja caranya kan kayak gitu terus dicoba sama adiknya kan sekitar 3 hari yang kayak sakit banget kepala saudaranya itu mulai berkurang katanya loh. Jadi pas 1 minggu lebih dia di rumah sakit itu kan minum ini juga konsumsi ini. Sekarang dibawa balik sudah ke ini Karangpangi oleh ya ini lagi katanya. Oh, udah sembuh, benar-benar sembuh. Bukan itu. sembuh, cuman masih ada lah ibaratnya. Cuman yang waktu yang sakit yang sudah besar itu sudah berkurang, makanya dibawa pulang ke rumah. Jadi nggak jadi operasi. Semalam datang lagi suaminya ke sini beli 1 bungkus buat yang itu sudah mau dioperasi tuh dek kemarin yang di Banjar tuh. Tapi dia rutin minum ini sedikit-sedikit. Alhamdulillah cocok. Sekarang sudah dibawa pulang ke rumah orangnya. Memang masih banyak ya masyarakat yang lebih Iya. memilih obat tradisional daripada ke dokter gitu ya. Iya, sampai dokternya aja bingung deh yang di Sumatera itu. Itu kan dia spesialis dokter itu asam lambung. Yang di Sumatera itu Ibu Sri. Itu sampai sekarang dia masih beli kalau habis beli di sini. Jadi langganannya yang berobat sama dia dikasih saran dia ini. Dalam dokumenter ini, kami mengacu pada 2 teori utama. Pertama, teori explanatory Arthur Kleinman yang menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk persepsi terhadap praktik kesehatan. Mayoritas responden, terutama orang tua yang dulu tinggal di desa, lebih percaya pada pengobatan tradisional karena akses layanan kesehatan modern dulu terbatas dan warisan turun-temurun. Kedua, trans-theoretical method dari Prokaska menjelaskan bahwa adaptasi masyarakat terhadap pengobatan modern adalah proses bertahap, bukan instan. Kepercayaan pada dokter dan pengobatan baru butuh waktu untuk terbentuk karena persepsi lama yang kuat. Pemahaman tentang konsistensi antara etnomedicine dan layanan kesehatan modern sangat penting. Contohnya, saat pandemi COVID-19, masyarakat adat dengan kohesi sosial yang kuat cenderung percaya pada ritual dan pengobatan tradisional. Ini menunjukkan bahwa kebijakan harus menggabungkan modernitas dan kearifan lokal agar efektif dan diterima masyarakat.